Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah kecerdikan Abu Nawas selanjutnya ketika mengubah malam istana menjadi panggung tawa. Bagian 1. Malam yang dingin dan sunyi. Pada suatu malam yang dingin, istana Khalifah terasa sunyi. Para menteri dan penasehat sedang bersiap untuk menghadiri pertemuan malam yang seringkali membosankan. Khalifah, yang biasanya menikmati kesibukan hari-harinya, merasa lelah dengan rutinitas yang monoton. Ia menginginkan sesuatu yang berbeda untuk membangkitkan semangatnya. Malam ini terlalu sunyi, ujar Khalifah sambil memainkan cincin di jarinya. Aku ingin sesuatu yang bisa membuat kita semua tertawa. Salah satu penasehat berkata, ampun, Baginda. Bagaimana jika Baginda memanggil Abu Nawas? Ia selalu punya cara untuk membuat suasana menjadi hidup. Khalifah tersenyum mendengar usul itu. Ide yang bagus. Aku ingin melihat sejauh mana kecerdikan Abu Nawas kali ini. Ia pun memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas ke istana. Bagian 2, tugas dari Khalifah. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia disambut dengan senyuman oleh Khalifah. Abu Nawas, aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Malam ini, aku ingin kau mengubah pertemuan ini menjadi malam yang penuh dengan tawa. Kau hanya punya waktu 1 jam untuk mempersiapkan dirimu. Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun, Baginda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan Baginda. Mohon beri saya kebebasan untuk merancang sesuatu yang istimewa. Khalifah mengangguk. Kau bebas melakukan apapun, tetapi ingat, aku ingin suasana berubah menjadi meriah dan menghibur. Bagian 3, persiapan Abu Nawas. Abu Nawas berjalan keluar aula untuk memulai persiapannya. Ia melihat sekeliling istana, mengamati benda-benda yang mungkin bisa ia gunakan untuk rencananya. Dalam waktu singkat, ia mengumpulkan beberapa benda, seperti kain-kain warna-warni, alat musik kecil, dan beberapa kendi kosong. Semua orang yang melihatnya menjadi penasaran. Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tanya salah seorang pelayan. Abu Nawas tersenyum kecil. Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang akan membuat seluruh istana tertawa. Tunggu saja. Setelah selesai dengan persiapannya, Abu Nawas kembali ke aula besar. Ia berdiri di tengah aula dan berkata, ampun, Baginda. Saya siap untuk memulai pertunjukan saya. Bagian 4, dimulainya pertunjukan. Abu Nawas memulai dengan membentangkan kain-kain warna-warni di lantai aula, menciptakan semacam panggung sederhana. Ia lalu membawa kendi kosong ke tengah panggung dan berkata, wahai para menteri dan penasehat, saya akan menunjukkan sesuatu yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Ia mengambil kendi itu dan berpura-pura berbicara kepadanya, seolah-olah kendi itu adalah seorang tokoh penting. Tuan Kendi, apa pendapat Anda tentang majelis istana ini? Tanyanya sambil menempelkan telinganya ke mulut kendi. Semua orang di aula mulai tertawa kecil, tetapi mereka semakin terhibur ketika Abu Nawas menjawab dengan suara yang berbeda, seolah-olah kendi itu benar-benar berbicara. Majelis ini terlalu serius. Aku pikir kita butuh lebih banyak musik dan tawa, ujar Abu Nawas dengan suara yang lucu. Bagian 5, humor dan pesan tersirat. Setelah beberapa adegan lucu dengan kendi itu, Abu Nawas melanjutkan dengan memainkan alat musik kecil yang dibawanya. Ia mulai menyanyikan lagu-lagu sederhana yang liriknya penuh humor, tetapi juga mengandung pesan moral. Salah satu lagunya berbunyi, jika kau punya emas, jangan jadi sombong, karena di akhir nanti hanya amal yang menolong. Jika kau punya gelar, jangan lupa rendah hati, karena tanpa rakyat, istanamu tak berarti. Semua orang tertawa mendengar lagu itu, tetapi mereka juga merasa tersentuh oleh pesan yang disampaikan. Bahkan Khalifah, yang awalnya hanya ingin tertawa, mulai merenungkan makna dari kata-kata Abu Nawas. Bagian 6, aksi puncak. Untuk puncak pertunjukannya, Abu Nawas membawa salah satu menteri ke atas panggung dan memintanya untuk ikut serta dalam adegan improvisasi. Ia menciptakan skenario lucu di mana menteri tersebut harus berpura-pura menjadi pedagang yang menjual angin dalam botol. Bagaimana cara menjual angin, Tuan Menteri? Tanya Abu Nawas dengan nada serius. Menteri, yang awalnya bingung, mulai berimprovisasi dan menjawab, angin ini adalah angin istimewa, karena bisa membuat siapapun yang menghirupnya menjadi pintar. Semua orang di aula tertawa terbahak-bahak mendengar dialog tersebut. Suasana aula yang awalnya serius berubah menjadi penuh dengan kegembiraan. Bagian 7,
Malam yang tak terlupakan. Setelah pertunjukan selesai, Khalifah berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau tidak hanya membuat semua orang tertawa, tetapi juga memberikan pelajaran yang berharga. Malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan di istana ini. Para menteri dan penasehat juga memuji kecerdikan Abu Nawas. Salah satu penasehat berkata, "Ampun, Baginda. Saya tidak pernah menyangka bahwa kendi kosong dan alat musik kecil bisa mengubah suasana seperti ini." Abu Nawas benar-benar seorang yang jenius. Khalifah memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan. Namun, seperti biasa, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil dari hadiah itu. "Ampun, Baginda. Kehormatan membuat Baginda tersenyum adalah hadiah yang paling berharga bagi saya." Bagian 8, Kisah yang melegenda. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas mengubah malam istana menjadi panggung tawa menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat tidak hanya terhibur oleh ceritanya, tetapi juga belajar tentang pentingnya humor dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Sejak hari itu, setiap kali suasana di istana menjadi terlalu serius, Khalifah selalu mengingat malam itu dan berkata, "Panggil Abu Nawas. Ia tahu bagaimana cara membuat kita semua tersenyum." Kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas dan penjaga pintu istana. Hari itu, Abu Nawas sedang berjalan-jalan dengan penuh semangat di sekitar istana. Ia tahu bahwa kehidupan di istana selalu penuh dengan aturan yang ketat, dan ia sangat penasaran ingin tahu seperti apa isi di balik tembok megah itu. Ketika sampai di depan gerbang istana, ia melihat seorang penjaga pintu yang wajahnya tegang seperti papan catur. Setiap orang yang mencoba masuk akan dihadangnya dengan kata-kata kasar dan wajah angkuh. "Aku harus melakukan sesuatu tentang penjaga sombong ini," pikir Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Dengan langkah yang penuh percaya diri, Abu Nawas mendekati penjaga. Penjaga itu langsung menatapnya dengan pandangan penuh curiga. "Apa yang kau mau di sini? Kau tidak bisa masuk tanpa izin raja," bentaknya dengan suara keras. Abu Nawas, dengan senyum nakalnya, berkata, "Aku sebenarnya diutus oleh raja. Raja meminta aku menggantikanmu sebagai penjaga pintu." Mendengar itu, penjaga pintu membelalakan matanya. "Apa? Aku tidak mendengar apa-apa soal itu. Aku adalah penjaga pintu utama, tidak mungkin kau menggantikanku." Abu Nawas mengangguk dengan wajah serius. "Oh, tentu kau tidak diberitahu. Raja sedang sibuk mengurus urusan kerajaan. Ia tidak punya waktu untuk mengabarimu langsung. Lagi pula, apa kau tidak merasa lelah menjaga pintu ini setiap hari? Aku hanya datang untuk membantumu. Kau bisa pergi dan istirahat." Penjaga itu mulai goyah. Namun, ia tetap tidak ingin membiarkan posnya tanpa bukti. "Mana surat perintahnya? Aku hanya akan percaya jika kau menunjukkan bukti tertulis dari raja," kata penjaga itu dengan nada tajam. Abu Nawas tersenyum kecil dan berpura-pura mencari sesuatu di kantongnya. Ia kemudian menggelengkan kepala dan berkata, "Wah, rupanya aku kehilangan surat itu di perjalanan. Tapi jika kau tidak percaya, kau bisa masuk ke istana dan bertanya langsung kepada raja. Aku yakin raja akan menjelaskan semuanya." Penjaga itu mulai bingung. Di satu sisi, ia takut melanggar perintah raja jika Abu Nawas benar-benar utusan resmi. Di sisi lain, ia tidak mau kehilangan pekerjaannya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Baiklah, aku akan bertanya kepada raja. Tapi jangan beranjak dari tempat ini." Begitu penjaga itu masuk ke dalam istana, Abu Nawas segera melangkah masuk melalui gerbang yang kini tidak dijaga. Ia tersenyum puas dan berkata, "Hari ini akan menjadi petualangan yang menarik." Ia menyusuri taman istana, mengagumi keindahan bunga-bunga yang tumbuh subur, dan bahkan sempat berbincang dengan beberapa pelayan yang ramah. Pelayan-pelayan itu sangat terkesan dengan kecerdasan dan humornya, sehingga mereka menawarkan buah-buahan segar kepadanya. Tidak puas hanya berkeliling taman, Abu Nawas memutuskan untuk menjelajahi bagian dalam istana. Ia berjalan melalui koridor panjang yang dihiasi lukisan-lukisan indah dan lampu kristal berkilauan. Abu Nawas merasa seperti seorang bangsawan. Dalam salah satu ruangan, ia bahkan menemukan meja penuh makanan lezat yang disiapkan untuk para tamu kerajaan. Tanpa ragu, ia mencicipi beberapa hidangan sambil mengagumi betapa enaknya makanan istana. Sementara itu, penjaga pintu yang bingung sudah bertemu dengan raja dan bertanya tentang perintah yang katanya diberikan kepada Abu Nawas. Raja, yang sedang sibuk dengan dokumen-dokumen kerajaan, menatap penjaga itu dengan bingung. "Utusan apa?"
Aku tidak mengirim siapapun untuk menggantikanmu, katanya. Penjaga pintu merasa panik. Ia segera berlari kembali ke gerbang hanya untuk menemukan Abu Nawas sudah tidak berada di tempat. Ia bergegas masuk ke dalam istana dan menemukan Abu Nawas sedang duduk santai di ruang makan, menikmati hidangan mewah sambil bercakap-cakap dengan pelayan. Penjaga itu hampir meledak karena marah, tetapi sebelum ia sempat bicara, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ah, kau kembali? Bagaimana kabar Raja? Apa ia puas dengan cara kerja penjaga pintunya?" Penjaga itu hanya bisa menatap dengan kesal, sementara Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian, Raja muncul di ruangan itu. Melihat Abu Nawas di sana, ia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Raja pun tertawa dan berkata, "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk membuat hari-hariku lebih ceria." Abu Nawas membungkuk dengan hormat. "Ampun, Baginda. Saya hanya ingin memberikan sedikit pelajaran kepada penjaga agar ia lebih rendah hati dan ramah." Raja mengangguk setuju. "Itu pelajaran yang sangat baik. Aku berharap ia bisa belajar dari kecerdikanmu." Penjaga pintu, yang merasa malu tetapi juga sadar akan kesalahannya, berjanji untuk berubah menjadi lebih baik. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan puas dan membawa cerita baru untuk diceritakan kepada teman-temannya. Kisah Abu Nawas selanjutnya, duel kecerdikan Abu Nawas versus para penasehat kerajaan. Suatu pagi yang cerah, Raja duduk di singgasana sambil memandangi halaman istananya yang megah. Ia merasa bahwa sudah lama ia tidak mengadakan hiburan yang melibatkan para penasehat dan rakyatnya. Sebuah ide muncul di benaknya. Bagaimana jika aku menguji kecerdikan para penasehatku? Dan siapa lagi yang lebih pantas menjadi lawan mereka selain Abu Nawas, si pemikir luar biasa itu? Raja segera memerintahkan pelayannya untuk memanggil Abu Nawas. Saat Abu Nawas tiba di istana, Raja menyambutnya dengan senyuman. "Abu Nawas, aku ingin engkau ikut dalam pertandingan kecerdikan melawan para penasehatku. Aku ingin melihat siapa yang paling cerdas di antara kalian." Abu Nawas, yang terkenal dengan rasa humornya, menjawab dengan santai, "Ampun, Baginda. Apakah para penasehat tidak keberatan bertanding melawan rakyat biasa seperti saya?" Para penasehat yang mendengar ucapan Abu Nawas merasa tersinggung. Salah seorang dari mereka berkata, "Kami tidak hanya siap, tetapi juga yakin bahwa kami akan menang dengan mudah." Raja tertawa mendengar antusiasme mereka dan segera memulai pertandingan. "Baiklah, aku akan memberikan serangkaian tantangan. Setiap peserta harus memberikan solusi terbaik. Pemenangnya akan mendapat hadiah dari kerajaan." Babak pertama, teka-teki raja-raja mulai dengan teka-teki sederhana. Ia berkata, "Bayangkan aku memiliki seekor burung yang berada di kandang kecil. Burung ini sangat ingin terbang bebas, tetapi kandang terkunci. Bagaimana kalian akan membebaskan burung itu tanpa menghancurkan kandang?" Para penasehat mulai berpikir keras. Salah satu dari mereka berkata, "Kami akan mencari kunci kandang itu dan membuka pintunya." Penasehat lain berkata, "Kami akan meminta pandai besi untuk membuat kunci duplikat." Abu Nawas tersenyum mendengar jawaban mereka. Ia berkata, "Ampun, Baginda. Saya akan mengajarkan burung itu untuk menyanyikan lagu yang indah sehingga raja akan terpikat dan dengan senang hati membukakan kandang itu sendiri." Raja terkejut mendengar jawaban Abu Nawas yang kreatif dan lucu. "Sungguh jawaban yang luar biasa." "Babak pertama dimenangkan oleh Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum. Babak kedua, masalah yang rumit. Raja melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih sulit. Ia berkata, "Bayangkan istana ini penuh dengan orang-orang yang lapar, tetapi persediaan makanan hanya cukup untuk sebagian kecil dari mereka. Bagaimana kalian akan menyelesaikan masalah ini?" Para penasehat mulai saling berbisik, mencoba mencari solusi yang masuk akal. Salah satu dari mereka berkata, "Kami akan meminta rakyat untuk membawa makanan tambahan ke istana." Penasehat lain berkata, "Kami akan mengatur distribusi makanan secara ketat sehingga semua orang mendapatkan bagian kecil." Abu Nawas, seperti biasa, memberikan jawaban yang unik. Ia berkata, "Ampun, Baginda. Saya akan membuat semua orang tertawa dengan cerita lucu sehingga mereka lupa bahwa mereka lapar." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Luar biasa. Kau memecahkan masalah dengan cara yang tak terduga tetapi sangat efektif." Babak kedua dimenangkan oleh Abu Nawas lagi. Babak ketiga, duel argumentasi. Para penasehat semakin frustrasi dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun memutuskan untuk menantangnya dalam debat terbuka.
Salah satu penasehat berkata, Abu Nawas, kau mungkin pandai berbicara, tetapi bisakah kau menjelaskan mengapa rakyat biasa seperti dirimu pantas dibandingkan dengan kami yang berpendidikan tinggi? Abu Nawas menjawab dengan santai, ampun, Baginda. Pendidikan adalah seperti pedang, tetapi pedang tidak berguna jika tidak digunakan dengan bijaksana. Kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk menggunakan apa yang kita miliki dengan cara yang terbaik, tidak peduli apakah kita rakyat biasa atau pejabat. Raja sangat terkesan dengan jawaban Abu Nawas. Ia berkata, para penasehatku, aku harap kalian belajar dari Abu Nawas. Kecerdasan bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal kebijaksanaan. Akhir pertandingan-pertandingan berlangsung hingga beberapa babak tambahan, di mana Abu Nawas terus menunjukkan kecerdikan dan humornya. Para penasehat semakin kesulitan memberikan jawaban yang dapat mengalahkan Abu Nawas. Akhirnya, Raja mengumumkan pemenangnya. Abu Nawas, kau telah membuktikan bahwa kecerdikanmu tidak ada tandingannya. Aku sangat bangga memiliki seseorang seperti dirimu di kerajaanku. Para penasehat hanya bisa mengangguk dengan malu, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Ia berkata kepada Raja, ampun, Baginda. Saya hanya rakyat biasa yang mencoba memberikan yang terbaik. Semua ini adalah berkat bimbingan Baginda. Raja sangat senang dengan hasil pertandingan itu. Ia memutuskan untuk memberikan hadiah istimewa kepada Abu Nawas berupa peti penuh dengan emas dan perak. Namun, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil dan berkata, ampun, Baginda. Saya lebih menghargai kebahagiaan dan cerita ini daripada harta benda. Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin dikenal sebagai tokoh yang penuh kecerdikan dan kebijaksanaan. Cerita ini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah kecerdikan Abu Nawas saat ditantang mengubah air menjadi emas. Di suatu pagi yang cerah, suasana istana kerajaan dipenuhi dengan kegelisahan. Raja baru saja mendengar desas-desus tentang Abu Nawas, seorang rakyat biasa yang terkenal dengan kecerdasan dan kelicikannya. Dalam hatinya, Raja merasa penasaran sekaligus tidak percaya bahwa seseorang dari rakyat biasa bisa begitu terkenal karena kecerdasannya. Apakah kecerdikan Abu Nawas itu benar adanya, atau hanya bualan rakyat semata? Gumam Raja sambil memainkan cincin di jarinya. Ia lalu memanggil para penasehat istana untuk meminta saran. Baginda, jika ingin menguji Abu Nawas, berikanlah tantangan yang mustahil ia selesaikan, usul salah satu penasehat. Raja tersenyum penuh arti. Baik, kita akan melihat sejauh mana kecerdasan Abu Nawas. Aku akan memberinya tantangan yang bahkan seorang ahli kimia pun tidak bisa melakukannya, ujar Raja sambil mengetuk meja dengan semangat. Raja kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan Raja dengan senyumnya yang penuh percaya diri. Ia membungkukkan badannya sebagai tanda hormat dan berkata, ampun, Baginda. Apakah ada sesuatu yang dapat saya bantu? Raja menatap Abu Nawas dengan tajam. Abu Nawas, aku mendengar banyak cerita tentang kecerdikanmu. Jadi, aku ingin kau membuktikannya. Aku memberikan tantangan padamu untuk mengubah air menjadi emas. Kau hanya punya waktu 7 hari. Jika berhasil, kau akan diberi hadiah besar. Tetapi jika kau gagal, kau akan dihukum. Mendengar tantangan itu, para penasehat istana tertawa kecil, yakin bahwa Abu Nawas tidak akan mampu menyelesaikan tugas tersebut. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, ampun, Baginda. Tantangan ini luar biasa berat, tetapi saya akan menerimanya. Namun, saya membutuhkan beberapa bahan dan bantuan dari kerajaan. Raja yang penasaran menjawab, apapun yang kau butuhkan, katakanlah. Aku akan memenuhinya. Abu Nawas lalu berkata, saya membutuhkan 50 guci besar untuk menampung air, beberapa orang untuk membantu saya, dan izin untuk mengambil air dari sungai terbaik di kerajaan ini. Raja segera menyetujui permintaan itu, tanpa tahu rencana apa yang sedang disusun oleh Abu Nawas. Hari pertama, rencana dimulai. Abu Nawas mulai bekerja dengan membawa guci-guci besar ke sungai terbaik di kerajaan. Ia mengisi guci-guci itu dengan air sungai dan membawanya ke rumahnya. Para warga yang melihatnya menjadi penasaran dan mulai bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. Abu Nawas, apa yang kau lakukan dengan semua air ini? Tanya salah seorang warga. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, aku sedang menjalankan tugas dari raja. Nanti kalian akan tahu hasilnya. Berita tentang tantangan Abu Nawas menyebar dengan cepat, dan seluruh warga menanti dengan penuh rasa ingin tahu.
Hari ketiga, keributan di istana. Di hari ketiga, para penasehat istana mulai merasa gelisah. Mereka khawatir Abu Nawas benar-benar menemukan cara untuk mengubah air menjadi emas. Salah seorang penasehat berkata kepada raja, "Baginda, jika Abu Nawas berhasil, maka ia akan menjadi lebih dihormati daripada kita semua. Bukankah itu akan membahayakan wibawa kerajaan?" Raja yang mendengar hal itu mulai merasa ragu. Namun, ia tetap ingin melihat hasil akhirnya. Hari kelima, strategi Abu Nawas. Di rumahnya, Abu Nawas terus bekerja sambil ditemani oleh beberapa warga yang membantunya. Namun, bukannya mencoba mengubah air menjadi emas, Abu Nawas justru mengadakan pesta kecil dengan makanan dan hiburan untuk warga. Ia mengundang mereka untuk menikmati waktu bersama sambil mendengarkan cerita-cerita lucunya. Seorang warga bertanya, "Abu Nawas, apakah kau tidak takut gagal dan dihukum oleh raja?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tenang saja. Semua ini bagian dari rencana. Percayalah padaku." Hari ketujuh, jawaban Abu Nawas. Di hari ketujuh, Abu Nawas dipanggil kembali ke istana untuk memberikan hasil dari tantangan raja. Raja duduk di singgasananya dengan wajah penuh harap, sementara para penasehatnya berdiri di sampingnya dengan senyum sinis. Abu Nawas datang dengan membawa salah satu guci besar yang diisi dengan air dari sungai. "Abu Nawas," kata raja, "di mana emas yang kuperintahkan untuk kau buat?" Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Ampun, Baginda. Air ini sebenarnya sudah menjadi emas, tetapi emas ini tidak terlihat oleh mata biasa. Dibutuhkan jiwa yang bijaksana dan hati yang bersih untuk melihatnya." Raja mengernyitkan dahinya, sementara para penasehat mulai tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, apakah kau sedang mempermainkanku?" tanya raja dengan nada marah. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Ampun, Baginda. Bukankah setiap tetes air yang menyelamatkan kehidupan adalah emas bagi kehidupan itu sendiri? Air ini sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada emas, karena tanpa air, kehidupan tidak akan ada." Raja terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Ia merenungkan kata-kata tersebut dan menyadari kebenarannya. "Abu Nawas, kau benar. Air memang lebih berharga daripada emas. Aku kagum dengan cara berpikirmu yang luar biasa." Para penasehat hanya bisa terdiam malu, sementara raja memutuskan untuk menghadiahkan Abu Nawas dengan tanah subur di tepi sungai sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Sejak hari itu, kisah kecerdasan Abu Nawas dalam tantangan mengubah air menjadi emas terus dikenang oleh rakyat. Ia tidak hanya menunjukkan kecerdikannya, tetapi juga mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal yang sering dianggap remeh. Kisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Rahasia Abu Nawas di Pasar Baghdad. Kisah tentang kehebohan Abu Nawas di Pasar Baghdad. Di kota Baghdad, pasar adalah pusat kehidupan masyarakat. Setiap hari, pedagang dari berbagai daerah berkumpul untuk menjual barang dagangan mereka, mulai dari kain indah hingga rempah-rempah eksotis. Pasar tersebut dipenuhi suara penjual yang menawarkan dagangan mereka, pembeli yang tawar-menawar harga, dan anak-anak kecil yang berlarian di antara kios-kios. Namun, pada suatu hari, pasar menjadi lebih hidup daripada biasanya. Desas-desus tentang Abu Nawas yang akan datang ke pasar menyebar dengan cepat. "Abu Nawas? Bukankah dia orang yang terkenal dengan kecerdasannya?" tanya seorang pedagang kepada temannya. "Iya, benar. Tapi katanya hari ini dia akan melakukan sesuatu yang tidak biasa," jawab temannya. Orang-orang di pasar menjadi penasaran dan menunggu dengan antusias kehadiran Abu Nawas. Pedagang mempercepat persiapan dagangan mereka, memastikan bahwa semua barang terlihat menarik. Mereka berharap Abu Nawas akan membeli sesuatu atau setidaknya memberikan cerita yang bisa mereka bicarakan selama berhari-hari. Penampilan Abu Nawas yang memikat. Siang hari, Abu Nawas akhirnya tiba di pasar Baghdad. Ia berjalan dengan santai, mengenakan pakaian sederhana. Meskipun penampilannya biasa saja, kehadirannya langsung menarik perhatian semua orang. Pedagang berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini. Abu Nawas berhenti di depan sebuah kios yang menjual ikan segar. Ia melihat ikan-ikan tersebut dengan penuh perhatian, lalu bertanya kepada pedagang itu, "Berapa harga ikan ini?" Pedagang menjawab dengan antusias, "Harganya 5 dirham, Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk, tetapi tidak membeli ikan itu. Ia berjalan lagi menuju kios rempah-rempah, melakukan hal yang sama, bertanya harga tetapi tidak membeli. Tingkah laku Abu Nawas membuat banyak orang di pasar merasa bingung. Apa yang dia cari?
Apa dia hanya ingin tahu harga barang? Bisik seorang pedagang kepada temannya. Namun, Abu Nawas tidak memberi penjelasan. Ia terus berjalan dari satu kios ke kios lainnya, menyisakan rasa penasaran yang semakin besar di hati semua orang. Abu Nawas memulai rencananya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti di kios seorang pedagang kain yang menjual kain-kain indah berwarna-warni. Ia melihat kain-kain itu dengan teliti, lalu berkata kepada pedagang tersebut, "Berapa harga kain ini?" Pedagang kain itu menjawab dengan penuh semangat, "Harganya 10 dirham, Abu Nawas." Namun, kali ini Abu Nawas berkata, "Aku akan membelinya, tetapi aku punya satu syarat. Apakah kau bersedia memberiku nasihat tentang bagaimana menjadi pedagang yang sukses?" Pedagang itu, meskipun bingung, setuju. "Baiklah, Abu Nawas. Apa yang kau ingin tahu?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu apa yang membuat pelanggan selalu datang kembali dan mempercayaimu." Pedagang itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika kau ingin sukses, kau harus selalu jujur kepada pelangganmu. Jangan pernah mengambil keuntungan yang berlebihan, dan perlakukan mereka dengan baik seperti kau memperlakukan temanmu." Mendengar nasihat itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Nasihatmu sangat bijaksana. Aku akan mengingatnya." Abu Nawas membayar kain tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi kali ini, ia membawa kain itu dengan penuh kebanggaan. Tindakan Abu Nawas yang mengejutkan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar Baghdad, tetapi kali ini ia membawa kain yang telah dibelinya. Ia berdiri di tengah kerumunan dan berbicara dengan suara lantang, "Wahai penduduk Baghdad, aku ingin memberikan sesuatu kepada kalian hari ini." Kerumunan segera berkumpul untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Ia mengangkat kain itu tinggi-tinggi dan berkata, "Kain ini bukan hanya sekadar kain. Ini adalah simbol kejujuran dan kebijaksanaan. Aku ingin menjadikan pasar kita sebagai tempat yang jujur, di mana setiap pedagang dan pembeli merasa puas dan dihormati." Semua orang di pasar terdiam mendengar ucapan Abu Nawas. Pesan moral yang disampaikan olehnya begitu kuat sehingga membuat semua orang merenung. Abu Nawas selalu memberikan kain itu kepada seorang pedagang muda yang baru memulai usahanya. Ia berkata, "Gunakan kain ini sebagai simbol dari janji bahwa kau akan selalu jujur dalam berdagang." Perubahan di pasar Baghdad. Sejak kejadian itu, pasar Baghdad berubah menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. Para pedagang mulai memahami bahwa kejujuran dan kebijaksanaan adalah kunci utama dalam berbisnis. Pelanggan merasa lebih nyaman berbelanja di pasar, karena mereka tahu bahwa mereka akan diperlakukan dengan baik. Rahasia Abu Nawas tentang kain itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pedagang muda yang menerima kain tersebut menjaga janjinya, dan usahanya pun berkembang pesat. Ia menjadi contoh bagi pedagang lain, membuktikan bahwa nilai moral bisa membawa kesuksesan yang nyata. Pelajaran yang mendalam. Kisah ini menjadi legenda yang terus dikenang oleh masyarakat Baghdad. Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdas, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dan peduli terhadap kehidupan orang lain. Pesannya tentang kejujuran dan kebijaksanaan menyebar ke seluruh penjuru kota, mengingatkan semua orang bahwa bisnis yang dilakukan dengan hati akan membawa berkah. Setiap kali seseorang datang ke pasar Baghdad, mereka selalu teringat akan kain simbol kejujuran yang pernah diberikan oleh Abu Nawas. Pasar tersebut tidak hanya menjadi tempat untuk berdagang, tetapi juga menjadi pusat nilai moral yang menginspirasi generasi berikutnya. Kisah Abu Nawas selanjutnya perlombaan Khalifah versus Abu Nawas, menangkap angin. Kisah Abu Nawas versus Khalifah dalam perlombaan menangkap angin. Pada suatu pagi yang cerah di Istana Baghdad, Khalifah sedang berbincang-bincang dengan para penasehatnya. Suasana ceria menyelimuti ruangan, tetapi Khalifah merasa bosan. Ia ingin sesuatu yang menantang dan menghibur, sesuatu yang bisa menguji kecerdasan seseorang. "Aku butuh seseorang yang bisa membuat hariku lebih menarik," katanya. Salah satu penasehat berkata, "Baginda, bagaimana jika Baginda memanggil Abu Nawas? Ia selalu punya cara untuk membuat suasana menjadi hidup." Khalifah tersenyum mendengar nama itu. "Benar, Abu Nawas. Aku belum lama ini mendengar cerita-cerita tentang kecerdikannya. Kali ini, aku akan memberinya tantangan yang mustahil ia selesaikan." Khalifah lalu memerintahkan pengawalnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan Khalifah. Dengan senyum sopan, ia membungkukkan badan. "Ampun, Baginda. Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk melayani Baginda?" tanyanya dengan nada hormat.
Khalifah menatap Abu Nawas dengan pandangan penuh arti. Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sangat cerdas dan selalu punya cara untuk mengatasi masalah. Hari ini, aku ingin kau menerima tantangan yang belum pernah dilakukan siapapun. Aku ingin kau menangkap angin dan membawanya kepadaku. Kau hanya punya waktu 3 hari untuk melakukannya. Abu Nawas terdiam sejenak. Para penasehat di sekitarnya tertawa kecil, berpikir bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan mampu menyelesaikan tugasnya. Namun, dengan tenang, ia tersenyum dan berkata, "Ampun, Baginda. Tantangan ini sangat luar biasa, tetapi saya akan mencobanya. Mohon Baginda bersabar menunggu hasilnya." Rencana Abu Nawas dimulai. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Di sepanjang jalan, ia merenungkan bagaimana cara memenuhi tantangan itu. Menangkap angin? Itu hal yang mustahil. Tapi pasti ada cara untuk memanfaatkan situasi ini, pikirnya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai bekerja. Ia mengambil beberapa benda seperti kendi besar, sehelai kain, dan pena untuk menulis surat. Tetangganya yang melihat Abu Nawas sibuk menjadi penasaran. Salah satu tetangga bertanya, "Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Kau terlihat sangat serius." Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku sedang menjalankan tugas dari Khalifah. Aku harus menangkap angin dan membawanya kepadanya." Tetangganya terkejut. "Menangkap angin? Itu mustahil." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Tunggu saja. Kau akan melihat bagaimana aku melakukannya." Hari kedua, persiapan yang unik. Di hari kedua, Abu Nawas pergi ke pasar Baghdad. Ia membeli kendi besar yang mulutnya bisa ditutup rapat. Orang-orang di pasar mulai membicarakannya. "Apa yang sedang direncanakan Abu Nawas kali ini?" tanya seorang pedagang kepada temannya. Setelah mendapatkan kendi, Abu Nawas kembali ke rumah dan mulai menangkap angin. Ia membawa kendi itu keluar rumah, menahannya di udara sambil berkata, "Masuklah, wahai angin. Aku butuh kehadiranmu." Beberapa anak kecil yang bermain di sekitar rumah Abu Nawas tertawa melihat tingkah lakunya. "Abu Nawas, apa kau sedang bermain-main?" tanya salah satu dari mereka. "Tidak, aku sedang bekerja," jawab Abu Nawas dengan nada serius tetapi sambil tersenyum. "Khalifah memintaku membawa angin kepadanya, jadi aku harus menangkapnya." Setelah menangkap angin dengan kendi itu, Abu Nawas menutup rapat mulut kendi tersebut. Ia berkata kepada dirinya sendiri, ini akan menjadi jawaban terbaik untuk tantangan Khalifah. Hari penentuan. Pada hari ketiga, Abu Nawas pergi ke istana membawa kendi besar yang tertutup rapat. Para penasehat yang melihatnya mulai tertawa, merasa yakin bahwa Abu Nawas akan dipermalukan kali ini. Khalifah menyambut Abu Nawas dengan senyuman penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap angin seperti yang kuperintahkan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun, Baginda. Saya telah berhasil menangkap angin dan membawanya ke hadapan Baginda." Ia kemudian meletakkan kendi besar itu di depan Khalifah. Para penasehat semakin tertawa, tetapi Abu Nawas tetap tenang. "Bukalah kendi ini, Baginda, dan rasakan sendiri angin yang telah saya tangkap." Khalifah, penasaran, membuka tutup kendi itu. Saat tutupnya terbuka, tentu saja tidak ada yang keluar kecuali udara kosong. Khalifah memandang Abu Nawas dengan alis terangkat. "Abu Nawas, ini hanya kendi kosong." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Ampun, Baginda. Angin yang saya tangkap memang tidak terlihat oleh mata, tetapi ia ada di dalam kendi itu. Angin adalah sesuatu yang tidak bisa dipegang atau dilihat, tetapi selalu ada di sekitar kita. Dengan membawa kendi ini, saya telah membawa angin kepada Baginda." Khalifah terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar tak ada duanya. Bahkan tantangan yang tampaknya mustahil pun bisa kau hadapi dengan kecerdikanmu." Hikmah dari perlombaan. Para penasehat yang sebelumnya mengejek Abu Nawas kini hanya bisa terdiam malu. Mereka menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan tantangan, tetapi juga memberikan pelajaran kepada semua orang. Khalifah berkata, "Abu Nawas, kau telah menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya soal menyelesaikan masalah, tetapi juga soal memahami maknanya. Kau telah mengajarkan bahwa hal-hal sederhana, seperti angin, memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan kita." Sebagai penghargaan, Khalifah memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa sekantong emas dan kehormatan untuk menjadi salah satu penasihat istana.
Namun, seperti biasa, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil hadiah itu. Ampun, Baginda. Kehormatan melayani Baginda adalah hadiah yang paling berharga bagi saya. Setelah kejadian itu, kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menangkap angin menjadi legenda di Baghdad. Rakyat tidak hanya terhibur oleh kecerdasannya, tetapi juga terinspirasi oleh pelajaran yang ia berikan. Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdas, tetapi juga sebagai tokoh yang mampu melihat makna mendalam dalam hal-hal sederhana. Baghdad kembali hidup dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, dan namanya terus dikenang sebagai salah satu tokoh paling luar biasa yang pernah dimiliki kerajaan. Kisah Abu Nawas selanjutnya, tantangan ajaib Abu Nawas di majelis sang khalifah. Di suatu pagi yang cerah, Istana Baghdad sedang sibuk dengan aktivitas majelis kerajaan. Para penasehat dan menteri berkumpul untuk membahas masalah negara. Namun di tengah suasana serius, Khalifah merasa gelisah. Ia ingin sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang bisa memecah ketegangan. Kehidupan ini terlalu monoton, ujar Khalifah sambil menghela napas. Aku ingin sesuatu yang bisa menghibur sekaligus menguji kecerdikan seseorang. Salah satu penasehat berkata, Baginda, bagaimana jika Baginda memanggil Abu Nawas? Ia terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Mungkin ia bisa membawa suasana baru. Khalifah tersenyum mendengar usulan itu. Abu Nawas. Ya, aku selalu terhibur oleh kecerdasannya. Tetapi kali ini, aku akan memberikan tantangan yang belum pernah ia hadapi. Ia pun memerintahkan utusannya untuk memanggil Abu Nawas. Utusan itu segera pergi ke rumah Abu Nawas, yang sedang duduk santai di taman kecil depan rumahnya. Ketika mendengar Khalifah memanggilnya, Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, ini akan menjadi hari yang menarik, katanya sambil bersiap-siap pergi ke istana. Khalifah mengumumkan tantangan. Abu Nawas tiba di istana, disambut oleh Khalifah dan majelis kerajaan yang penuh dengan para penasehat. Suasana ruangan terasa tegang, dengan semua orang menantikan apa yang akan dikatakan Khalifah. Khalifah berdiri di hadapan Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Aku ingin kau membawa sesuatu yang bisa membuat semua orang di majelis ini tertawa dan menangis sekaligus. Kau hanya punya waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Ruangan itu langsung dipenuhi bisikan. Para penasehat saling berbisik, yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan gagal. Tugas ini mustahil, kata salah satu penasehat. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia membungkuk dengan sopan dan menjawab, Ampun, Baginda. Tantangan ini memang berat, tetapi saya akan berusaha memenuhi permintaan Baginda. Mohon bersabar menunggu hasilnya. Abu Nawas memulai persiapan. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan pikiran penuh ide. Bagaimana aku bisa memenuhi tantangan ini? Membuat orang tertawa dan menangis sekaligus tidaklah mudah, gumamnya sambil merenung. Ia mulai bekerja dengan mengambil beberapa benda dari rumahnya, selembar kertas, pena, dan kantong kecil. Tetangganya yang melihat tingkah laku Abu Nawas menjadi penasaran. Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Kau terlihat serius sekali, tanya salah satu tetangga. Abu Nawas tersenyum kecil. Aku sedang menjalankan tugas dari Khalifah. Kau akan tahu hasilnya besok. Tetangganya hanya mengangguk, tetapi tetap bingung. Mereka mulai berbicara satu sama lain tentang apa yang sedang direncanakan oleh Abu Nawas. Hari penentuan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke majelis kerajaan. Ia membawa kantong kecil yang terlihat biasa saja, tetapi ekspresinya penuh dengan keyakinan. Semua mata tertuju padanya saat ia masuk ke ruangan. Khalifah menyambutnya dengan rasa ingin tahu. Abu Nawas, apakah kau berhasil menyelesaikan tantanganku? Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun, Baginda. Saya telah membawa sesuatu yang memenuhi tantangan Baginda. Mohon izinkan saya menjelaskan. Ia kemudian membuka kantong kecil yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah benda kecil, sebuah surat yang telah ditulisnya. Semua orang di ruangan itu tampak bingung. Apa ini, Abu Nawas? Tanya salah satu penasehat. Abu Nawas tersenyum dan berkata, ini adalah pesan yang bisa membuat semua orang di majelis ini tertawa dan menangis sekaligus. Bacalah, Baginda. Khalifah menerima surat itu dan mulai membacanya. Saat ia membaca, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah menjadi serius, dan matanya berkaca-kaca. Pesan yang menyentuh.
Para penasehat yang penasaran meminta Khalifah membaca isi surat itu dengan suara lantang. Pesan itu berbunyi, "Hidup ini adalah perjalanan singkat. Kita tertawa di satu momen dan menangis di momen berikutnya. Kita mengejar kekayaan dan kekuasaan, tetapi lupa bahwa waktu adalah harta yang paling berharga. Pada akhirnya, semuanya akan berlalu, dan kita hanya meninggalkan kenangan. Jadi tertawalah saat kita bisa, dan menangislah saat kita perlu, karena keduanya adalah bagian dari kehidupan." Setelah mendengar isi pesan itu, seluruh majelis menjadi hening. Beberapa orang mulai tertawa mengingat kebahagiaan mereka, tetapi air mata juga mengalir di wajah mereka saat mereka merenungkan pesan tentang kehidupan. Penghargaan dari Khalifah. Khalifah, yang sangat terkesan, berdiri dan berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Pesan ini tidak hanya memenuhi tantanganku, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi semua orang di majelis ini." Para penasehat yang sebelumnya meremehkan Abu Nawas kini hanya bisa terdiam malu. Mereka menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menyentuh hati orang lain. Khalifah memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas, tetapi seperti biasa, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil dari hadiah itu. "Ampun, Baginda. Kehormatan melayani Baginda adalah hadiah yang paling berharga bagi saya." Pelajaran yang mendalam. Setelah kejadian itu, kisah tentang tantangan ajaib Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat tidak hanya terhibur oleh kecerdasannya, tetapi juga terinspirasi oleh pesan moral yang ia sampaikan. Pesan Abu Nawas menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menghargai kehidupan dan waktu yang mereka miliki. Majelis kerajaan berubah menjadi tempat yang lebih harmonis, di mana kebijaksanaan dan penghargaan terhadap kehidupan menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdas, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dan penuh inspirasi. Kisah Abu Nawas selanjutnya, kejutan Abu Nawas untuk ulang tahun kerajaan. Bagian 1, perayaan besar di kerajaan. Di sebuah kerajaan yang megah, Khalifah memutuskan untuk mengadakan perayaan ulang tahun kerajaan. Ini adalah momen penting di mana seluruh rakyat akan berkumpul untuk merayakan keagungan kerajaan. Istana dipenuhi oleh persiapan yang meriah, lampu-lampu berkilauan dipasang di setiap sudut, makanan mewah disiapkan di dapur istana, dan hiburan dirancang untuk menghibur para tamu. Namun, Khalifah merasa ada yang kurang. Apa yang bisa membuat perayaan ini benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Tanyanya kepada para penasehat. Salah satu penasehat berkata, "Ampun, Baginda. Bagaimana jika Baginda memanggil Abu Nawas? Ia selalu punya ide-ide luar biasa yang bisa membuat perayaan ini lebih hidup." Khalifah tersenyum. "Benar. Abu Nawas selalu memberikan kejutan yang tak terduga. Aku akan memanggilnya." Khalifah segera mengirimkan utusan ke rumah Abu Nawas untuk mengundangnya ke istana. Ketika Abu Nawas menerima undangan itu, ia tersenyum lebar. "Sepertinya aku punya tugas besar untuk kali ini," katanya sambil mempersiapkan diri. Bagian 2, tugas besar untuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Khalifah menyambutnya dengan senyuman. "Abu Nawas, perayaan ulang tahun kerajaan ini harus menjadi momen yang tidak terlupakan. Aku ingin kau memberikan kejutan yang akan menghibur semua orang di istana. Kau punya waktu 3 hari untuk mempersiapkannya." Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Ampun, Baginda. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Mohon beri saya kebebasan untuk merancang kejutan ini." Khalifah menyetujui permintaan Abu Nawas. "Lakukan apapun yang perlu kau lakukan. Aku percaya kepadamu." Bagian 3, rencana Abu Nawas. Abu Nawas pulang ke rumah dengan pikiran penuh ide. Kejutan apa yang bisa membuat seluruh istana tertawa, terpesona, dan tak terlupakan, gumamnya. Ia mulai merancang rencana yang melibatkan berbagai elemen, hiburan, pesan moral, dan sentuhan humor. Abu Nawas mengunjungi pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan, seperti kostum lucu, alat musik, dan beberapa benda unik yang akan digunakan dalam pertunjukan. Tetangganya yang melihat Abu Nawas sibuk menjadi penasaran. "Apa yang sedang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya salah satu tetangga. Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku sedang merancang kejutan besar untuk ulang tahun kerajaan. Tunggu saja, kalian pasti akan mendengarnya." Tetangganya semakin bingung tetapi memutuskan untuk menunggu apa yang akan terjadi. Bagian 4, hari perayaan. Akhirnya, hari perayaan tiba.
Istana dipenuhi dengan tamu undangan dari seluruh penjuru kerajaan. Suasana sangat meriah, musik dimainkan, makanan lezat disajikan, dan hiburan dari berbagai penjuru dunia ditampilkan. Namun, semua orang paling menantikan kejutan dari Abu Nawas. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Bisik seorang menteri kepada temannya. Abu Nawas muncul di tengah perayaan dengan kostum yang aneh dan lucu. Ia membawa sebuah kotak besar yang tampak misterius. Semua mata tertuju padanya, dan Khalifah tersenyum, tahu bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Abu Nawas mulai berbicara, "Ampun, Baginda. Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya telah menyiapkan sesuatu yang tidak hanya akan menghibur semua orang, tetapi juga memberikan pelajaran berharga." Ia membuka kotak tersebut, dan dari dalamnya keluarlah seekor kambing kecil yang mengenakan mahkota emas. Semua orang di ruangan tertawa melihat pemandangan yang lucu dan tidak terduga. Bagian 5, Pelajaran Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Ampun, Baginda. Kambing ini adalah simbol dari kebijaksanaan dan kesederhanaan. Ia memakai mahkota emas, tetapi tetap rendah hati. Sama seperti kita semua di kerajaan ini, kita harus ingat bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak boleh membuat kita lupa untuk tetap sederhana dan bijaksana." Khalifah, yang awalnya tertawa, menjadi termenung mendengar pesan Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau telah memberikan hiburan yang tak terlupakan sekaligus pelajaran yang mendalam." Para tamu di istana memberikan tepuk tangan meriah untuk Abu Nawas. Mereka tidak hanya terhibur, tetapi juga terinspirasi oleh pesan moral yang ia sampaikan. Bagian 6, Kejutan Tambahan. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia berkata, "Ampun, Baginda. Saya masih punya satu kejutan lagi." Ia mengambil sebuah gulungan kain dari kotaknya dan membentangkannya di tengah ruangan. Di kain tersebut terdapat lukisan yang indah, menggambarkan rakyat kerajaan sedang bergembira di bawah pohon-pohon besar. "Lukisan ini adalah hadiah saya untuk ulang tahun kerajaan. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa hidup berdampingan dengan damai." Khalifah sangat terkesan dengan hadiah itu. Ia berkata, "Abu Nawas, kau telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar hiburan. Kau telah memberikan makna bagi perayaan ini." Bagian 7, Akhir yang tak terlupakan. Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin dikenal di seluruh kerajaan. Perayaan ulang tahun kerajaan menjadi momen yang paling dikenang oleh semua orang, tidak hanya karena kemeriahan acaranya, tetapi juga karena pesan moral yang disampaikan oleh Abu Nawas. Khalifah memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas, tetapi seperti biasa, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil dari hadiah itu. "Ampun, Baginda. Kehormatan melayani Baginda adalah hadiah yang paling berharga bagi saya." Cerita tentang kejutan Abu Nawas untuk ulang tahun kerajaan menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Rakyat tidak hanya mengingat kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga inspirasi yang ia bawa bagi kerajaan. Kisah kecerdikan selanjutnya Abu Nawas dan misteri teka-teki harta karun istana. Bagian 1, Hilangnya harta karun istana. Pada suatu hari, istana kerajaan Baghdad digemparkan oleh kabar yang mengejutkan. Harta karun istana, yang berupa peti penuh emas dan permata, telah menghilang. Khalifah sangat marah dan memerintahkan semua penjaga istana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, meskipun penjaga telah memeriksa seluruh sudut istana, mereka tidak menemukan jejak harta karun tersebut. "Kita harus menemukan harta itu. Tanpa harta karun itu, kerajaan akan kehilangan kebanggaannya," ujar Khalifah kepada para penasehatnya. Salah satu penasehat menyarankan, "Ampun, Baginda. Jika Baginda ingin menyelesaikan misteri ini, panggillah Abu Nawas. Ia dikenal sebagai orang yang cerdik dan mungkin bisa membantu." Khalifah mengangguk setuju. Benar. Abu Nawas selalu punya cara untuk menghadapi masalah sulit. Bawa dia ke sini. Bagian 2, Tugas Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana sangat tegang. Khalifah menyambutnya dengan wajah serius. "Abu Nawas, harta karun istana telah menghilang. Aku ingin kau menyelidiki kasus ini dan menemukan siapa yang mengambilnya. Jika kau berhasil, aku akan memberikan hadiah besar kepadamu." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun, Baginda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misteri ini. Mohon beri saya kebebasan untuk melakukan penyelidikan."
Khalifah menyetujui permintaan itu dan memerintahkan semua penjaga istana untuk membantu Abu Nawas dalam penyelidikannya. Bagian 3, penyelidikan dimulai. Abu Nawas memulai penyelidikannya dengan mengunjungi tempat penyimpanan harta karun. Ia memperhatikan setiap detail, lantai, dinding, bahkan langit-langit ruangan. Setelah memeriksa ruangan tersebut, Abu Nawas bertanya kepada penjaga istana, siapa saja yang masuk ruangan ini dalam beberapa hari terakhir? Seorang penjaga menjawab, ampun, Tuan Abu Nawas. Hanya beberapa pelayan dan menteri kerajaan yang pernah masuk ke sini. Abu Nawas mengangguk dan memutuskan untuk berbicara dengan para pelayan dan menteri tersebut. Ia bertanya kepada mereka satu persatu, tetapi tidak ada yang memberikan informasi yang mencurigakan. Semua orang mengaku tidak tahu apa-apa tentang hilangnya harta karun. Namun, Abu Nawas tidak menyerah. Ia tahu bahwa teka-teki ini membutuhkan pendekatan yang tidak biasa. Jika bukti tidak bisa ditemukan secara langsung, aku harus mencari cara untuk membuat pelaku mengaku, pikirnya. Bagian 4, Rencana Abu Nawas. Abu Nawas kembali ke istana dan mengumumkan kepada semua penghuni bahwa ia telah menemukan solusi untuk misteri hilangnya harta karun. Ampun, Baginda. Saya telah menemukan cara untuk mengetahui siapa yang mengambil harta karun istana, katanya kepada Khalifah. Khalifah, yang penasaran, berkata, apa rencanamu, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, saya membutuhkan semua penghuni istana untuk berkumpul di aula besar malam ini. Saya akan menggunakan metode khusus untuk menemukan pelakunya. Khalifah setuju dengan rencana tersebut dan memerintahkan semua penghuni istana, termasuk para pelayan, menteri, dan penjaga, untuk hadir di aula. Bagian 5, Malam yang menegangkan. Pada malam yang telah ditentukan, aula besar istana penuh dengan penghuni istana. Abu Nawas berdiri di tengah aula dengan membawa sebuah kendi besar yang kosong. Ia berkata, ampun, Baginda. Kendi ini adalah alat ajaib yang dapat mengungkap siapa yang mengambil harta karun istana. Semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu penjelasan Abu Nawas. Ia melanjutkan, setiap orang harus memasukkan tangan mereka ke dalam kendi ini. Jika tangan seseorang menjadi basah, maka dialah pelaku yang mengambil harta karun. Para penghuni istana mulai merasa gelisah, tetapi mereka mengikuti instruksi Abu Nawas. Satu persatu, mereka memasukkan tangan mereka ke dalam kendi. Namun, setelah semua orang selesai, tidak ada satu tangan pun yang basah. Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata, ampun, Baginda. Pelaku telah mengungkapkan dirinya sendiri. Khalifah bingung dan bertanya, apa maksudmu, Abu Nawas? Tidak ada tangan yang basah. Abu Nawas menjelaskan, kendi ini sebenarnya kosong dan tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi pelaku yang merasa bersalah pasti tidak berani memasukkan tangannya ke dalam kendi. Pelaku takut jika tangannya basah, ia akan ketahuan. Abu Nawas kemudian menunjukkan seorang menteri yang berdiri di sudut ruangan dengan tangan yang belum dimasukkan ke dalam kendi. Ampun, Baginda. Dialah pelakunya. Menteri itu langsung gemetar dan mengaku bahwa ia telah mengambil harta karun istana untuk dirinya sendiri. Khalifah sangat marah, tetapi ia juga kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Bagian 6, Harta karun ditemukan. Setelah menteri itu mengaku, ia menunjukkan tempat di mana harta karun tersebut disembunyikan. Para penjaga segera mengambil harta karun itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Khalifah merasa lega dan memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas atas jasanya. Namun, seperti biasa, Abu Nawas hanya menerima sebagian kecil dari hadiah itu. Ampun, Baginda. Kehormatan melayani Baginda adalah hadiah yang paling berharga bagi saya. Bagian 7, Pelajaran dari Abu Nawas. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas menyelesaikan misteri teka-teki harta karun istana menjadi legenda di kerajaan Baghdad. Rakyat tidak hanya mengagumi kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga belajar tentang pentingnya kejujuran dan keadilan. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, membawa cerita baru untuk diceritakan kepada teman-temannya. Dan selama bertahun-tahun, kisah ini terus dikenang sebagai salah satu contoh terbaik dari kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas selanjutnya menyelesaikan sengketa di Istana Baghdad. Setelah reformasi besar yang diperintahkan Sultan untuk mencegah konspirasi serupa terjadi lagi, keadilan mulai terasa lebih nyata di Baghdad. Namun, Abu Nawas mengetahui bahwa menyelesaikan satu sengketa hanyalah sebagian kecil dari tugas besar. Ia menyadari bahwa sistem hukum yang telah diperbaiki masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang dengan niat buruk. Beberapa bulan kemudian,
Sultan kembali menghadapi tantangan baru. Kali ini, seorang pedagang kaya bernama Umar melaporkan bahwa salah satu pejabat kerajaan telah memaksa keluarganya untuk menyerahkan tanah warisan mereka tanpa alasan yang sah. Umar membawa bukti-bukti berupa surat-surat palsu yang digunakan pejabat itu untuk mengklaim kepemilikan tanahnya. Masalah ini memancing kegemparan besar di masyarakat, yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pejabat kerajaan. Sultan kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, "kau telah membantu kami menyelesaikan sengketa tanah sebelumnya. Namun masalah ini lebih rumit. Jika kita tidak menyelesaikannya dengan benar, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku Sultan, izinkan hamba menyelidiki masalah ini dengan cara hamba. Hamba tidak akan membiarkan keadilan diinjak-injak." Abu Nawas memulai penyelidikannya dengan mengunjungi pedagang Umar dan meminta dia menceritakan semuanya secara rinci. Ia juga memeriksa surat-surat yang digunakan pejabat itu untuk mengambil alih tanah Umar. Dengan mata tajamnya, Abu Nawas menemukan bahwa tanda tangan dalam surat itu terlihat berbeda dari tanda tangan resmi milik Sultan. Hal ini memberinya petunjuk bahwa surat itu mungkin palsu. Kemudian, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pelayan di rumah pejabat tersebut untuk mengamati lebih dekat. Di sana, ia menemukan bukti penting, dokumen asli tanah Umar yang disembunyikan di ruang rahasia. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil dokumen itu dan segera melaporkan penemuannya kepada Sultan. Pada sidang terbuka di istana, Abu Nawas mempresentasikan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Ia membeberkan bahwa pejabat tersebut telah memalsukan surat-surat untuk mengambil tanah Umar. Dengan bukti yang tidak terbantahkan, pejabat itu akhirnya mengakui kejahatannya di depan semua orang. Sultan merasa marah dan malu bahwa seorang pejabat kerajaan bisa bertindak sejauh itu. Ia memerintahkan agar pejabat tersebut dihukum dengan berat dan tanah Umar dikembalikan kepadanya. Tidak hanya itu, Sultan juga meminta Abu Nawas untuk membantu menyusun regulasi baru agar kasus seperti ini tidak terulang. Sebagai bagian dari reformasi, Abu Nawas mengusulkan dibentuknya Dewan Keadilan Rakyat, sebuah badan independen yang bertugas menangani sengketa secara transparan tanpa campur tangan pihak berkepentingan. Sultan menyukai ide ini dan segera memerintahkan pembentukan dewan tersebut. Beberapa bulan kemudian, rakyat mulai merasakan perubahan yang signifikan. Sengketa tanah mulai menurun, dan rakyat kembali percaya pada keadilan kerajaan. Abu Nawas, sekali lagi, menjadi pahlawan di hati masyarakat. Namun, ia tetap rendah hati dan melanjutkan hidup dengan tenang, siap membantu kapanpun dibutuhkan. Kisah Abu Nawas selanjutnya siasat gerbang rahasia istana. Pada suatu hari di istana Baghdad, Sultan mendengar kabar bahwa ada sebuah gerbang rahasia di dalam istananya yang telah lama terkunci. Gerbang tersebut diyakini menyimpan harta karun yang luar biasa, namun tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana membukanya. Sultan telah mencoba segala cara, dari menggunakan kekuatan hingga menyewa ahli terbaik, tetapi gerbang itu tetap kokoh seperti misteri yang tak terpecahkan. Sultan mulai kehilangan harapan, hingga ia teringat kepada seseorang yang selalu memiliki cara untuk menghadapi masalah yang paling rumit, Abu Nawas. Dengan segera, Sultan memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Sultan, "gerbang ini sudah menjadi teka-teki bagi kami selama bertahun-tahun. Aku yakin hanya kau yang mampu menemukan cara untuk membukanya. Aku tidak memerlukan harta di dalamnya, tetapi rasa ingin tahuku sangat besar." Abu Nawas tersenyum. "Tuanku Sultan, hamba senang membantu. Izinkan hamba waktu untuk mempelajari gerbang ini dan mencari cara untuk membukanya." Abu Nawas mulai menyelidiki gerbang tersebut. Ia mengamati setiap ukiran, simbol, dan mekanisme pada gerbang itu. Abu Nawas juga bertanya kepada para pengawal istana tentang sejarah gerbang tersebut, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Namun, Abu Nawas menemukan sesuatu yang menarik. Ada ukiran kuno berbentuk lingkaran kecil di tengah gerbang, yang tampaknya memiliki fungsi tersembunyi. Merasa bahwa ini adalah kunci dari teka-teki tersebut, Abu Nawas memutuskan untuk menguji ukiran itu. Ia mencoba berbagai benda untuk dimasukkan ke dalam lingkaran kecil itu, seperti koin, batu, bahkan segumpal lilin. Namun, semuanya gagal. Abu Nawas pun kembali berpikir. Jika gerbang ini terkunci oleh sesuatu yang sangat unik, maka mungkin kuncinya bukan benda biasa, gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Kemudian, ia memiliki ide cemerlang. Abu Nawas ingat bahwa Sultan pernah bercerita tentang sebuah cincin berukir kuno yang diberikan oleh nenek moyangnya. Cincin itu memiliki pola ukiran yang mirip dengan lingkaran kecil di gerbang rahasia. Abu Nawas pun mendatangi Sultan untuk meminta cincin tersebut. Sultan awalnya ragu.
Cincin ini adalah warisan keluarga yang sangat berharga. Jika kau merasa ini bisa membantu, aku akan mempercayaimu, katanya. Abu Nawas mengambil cincin tersebut dan kembali ke gerbang rahasia. Dengan hati-hati, ia memasukkan cincin itu ke lingkaran kecil di tengah gerbang. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh, dan gerbang mulai terbuka perlahan. Semua orang yang menyaksikan merasa takjub, termasuk Sultan. Di balik gerbang, mereka menemukan ruangan penuh dengan dokumen kuno, buku-buku berharga, dan barang seni yang luar biasa. Sultan tersenyum lebar. Abu Nawas, kau telah menyelesaikan teka-teki yang telah menghantui kami selama bertahun-tahun. Harta di dalamnya bukan emas atau permata, tetapi kebijaksanaan dan ilmu yang sangat berharga. Sultan memutuskan untuk mendirikan perpustakaan besar menggunakan dokumen-dokumen yang ditemukan di dalam gerbang rahasia. Perpustakaan itu kemudian menjadi sumber pengetahuan yang penting bagi Baghdad, tempat di mana rakyat dan pejabat bisa belajar bersama. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan rasa puas. Ia merasa bahwa tugasnya bukan hanya membantu Sultan, tetapi juga memberikan manfaat bagi rakyat. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin dihormati sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana.